Pagi semua, mari kita langsung bahas emas ya. Harga emas penutupannya 2621 ya. Kita bahas ya, semalam sempat update saya melihat potensi di sini dia turun ya. Ya tadi dia turun, tapi dia turunnya sampai 2603. Di situ terjadi reject dikit, habis itu selanjutnya malahan dorong ke atas lagi ya. Jadi bisa dilihat awalnya di sini resisten ya, di breakout, habis itu retest, habis itu tutup kembali lagi, habis itu ambil kembali lagi. Di sini terjadi breakout palsu ya, berlawanan, pada akhirnya dorong ke atas lagi dan retest resisten yang ketiga. Jadi bisa lihat setelah dia nutup, habis itu merah lagi, habis itu ke kanan lagi ya. Jadi apakah high-nya sampai sini sudah selesai? Ya mungkin kita bisa mengecek dari metode lain ya. Jadi bisa dilihat ya. Kalau seandainya kita ambil low high-nya di kemarin, di sini ke low-nya di sini ya, kita tarik ya. Jadi diprediksi berdasarkan Fibonacci bahwa 2632 atau 33 itu adalah high terbaik, ada potensi bisa turun lagi ya untuk koreksi ke bawah ya di sini ya. Tapi seberapa dalam ya kita bisa mengecek berdasarkan dari Fibo dari low high sini kita tarik ya. Kalau ambil harga seimbang turun paling top itu pun di 2615 ya. Kalau saya dia ke 32, turunnya paling top itu di 16. Kalau dia bisa lebih ya bisa ke 12 di situ ya. Kecuali dia bisa melewati yang namanya 2600, berarti terkesanjunya 2580 ya. Jadi dilihat in low ke high, ini low main high juga ya. Kalau kita tarik-tarik ya, berapa range-nya ya. Oke, sekarang dia sekitar udah 78 ya, hampir total hampir 800 pip ya setelah MC ya. Jadi ini ada saatnya dia akan koreksi ke bawah ya. Kita lihat seninya gimana ya. Emas ini kan didorong naik karena ya permintaan terhadap aset safe and haven meningkat, karena ya meningkat ketegangan antara Israel dan Binoma ya. Jadi di timur sana ya semakin memanas ya, jadi terjadi perang lagi, jadi mendorong emas lagi, plus ya suku bunga diturunkan lagi ya. Malah padahal kalau suku diturunkan itu kan sebenarnya gak begitu tinggi ya. Kita hanya menunggu suku bunganya sudah drama selesai ya, kan udah turunkan berarti kan udah mulai nih ya. Jadi semakin turun nanti suku bunga akan terjadi normal. Jadi kan akan lebih fokus yang nama ekonomi Amerika atau perang China. Jadi akan memantau newsnya, jadi tidak ada terbawa narasi suku bunga lagi, jadi trading agak enak ya. Jadi ini ada saatnya kalau emas akan turun dan tunggu suku bunga selesai ya. Oke, jadi bisa dilihat daily ini masih tutup hijau ya, weekly masih hijau ya. Jadi saya belum lihat ini kayaknya banyak yang nyangkut nih ya, pasti banyak nyangkut misalnya ya. Bisa jadi ada yang nyangkut di 2588 ataupun 2600 ya, ataupun 2600 sekian ya, pasti banyak nyangkut ya. Inilah kalau saya lagi uptrend ya, kita sell itu wajib pasang stop loss ya, apalagi masih efek LMC ya. Jadi trading ini sebenarnya nggak begitu gampang ya, karena banyak yang harus fokuskan ya. Pertama stop lossnya harus difokus, juga open posisinya dan juga TP-nya ya. Jadi nggak begitu gampang ya. Jadi kalian harus belajar ya. Intinya profitnya jangan dicari, tapi lebih fokus dan namanya risk management ya. Oke, karena risk management
Dan juga bulan ini saya pun agak profitnya pun agak rendah ya, sekitar 40 dolar aja ya. Jadi memang tujuan trading saya bukan hanya bukan fokus untuk profit ya, tapi lebih fokus ya kalau ada momentum, ada harga bisa entry ya saya entry ya, kalau enggak ya enggak entry. Intinya main santai. Kalau memang ada emas yang agak susah entry ya saya lebih memilih tidak entry ya, karena ya kalau saya kita paksa itu kan lebih ke tebak-tebakan ya. Kalau saya mau entry ya wajib pasang stop loss ya, supaya ya kita kan tidak akan memaksa ya. Kalau sudah memaksa terus kena SL atau loss gitu ya, itu kan akan membuat kita lebih emosional ya. Kenapa saya bisa dibilang kita jangan fokus cari profit, lebih fokus yang namanya risk management ya. Karena ya kita kan nggak bisa gerakan candle ya, jadi kita nggak mungkin, kita hanya berharap pasar kasih kita ya gitu aja. Jadi semua ya gajian dari market ya. Jadi kita hanya sabar menunggu ya. Kalau kalian maksa ya yang ada ya kalian akan loss di situ ya. Apalagi fundamental ya. Kalau soal fundamental ya mungkin saya bisa analisa nih ya, tapi saya nggak bisa menggerakkan market ya, itu pun sama aja bohong ya situ ya. Intinya kalau saya memang saya tetap ada analisa fundamental, cuma 1% 2% aja untuk jaga-jaga ya. Kalau memang saya melihat ada momentum entry terus ada fundamental yang sangat rumit ya, mungkin kita bisa siap-siap ambil TP duluan, atau mungkin kita bisa gak mau entry karena lagi rumit di situ ya. Contoh mungkin kita analisa teknikal, mungkin kita bisa sell sebenarnya udah turun ya, mungkin kita sudah running 200 pick nih taruh nih, terus tiba-tiba dia bisa aja banting ya karena ada berita mungkin perang, itu bisa aja terjadi di situ ya. Jadi kalau semakin kita dapat berita ya semakin cepat kita ambil tindakan di situ ya. Apalagi kalau saya kan dia masih pemula atau baru terjun ya, mending deh ikut swing atas, sinak swing ya. Di situ kalian bisa belajar trading. Jadi di situ kalian bisa entry minyak ya. Kalau memang agak susah entry, kalian bisa belajar entry minyak dan juga cara entry, kesabaran di situ ya. Jadi bisa belajar. Numpuk membernya masih belum banyak ya, jadi bisa kita edukasi, bisa sambil belajar, kalian bisa sambil berlatih di situ ya. Sekarang membernya cuma 1 ya gak apa-apa ya, jadi masih bisa fokus untuk kalian belajar ya. Jadi bukan hanya fokus untuk sinar, tapi juga fokus sambil melatih psikologi ya di situ ya. Oke, semoga bisa maju ya. Sampai di sana, bye.